Sifat Yongmin yang berubah 180 derajat kini benar-benar diakui oleh Sung Tak. Apalagi ternyata di balik wajahnya yang galak dan mulutnya yang keras, ternyata hatinya Hello Kitty dan menjadi seorang fansboy sejati. Dan pusat pertanyaan di episode ini adalah siapa yang merasuki Yongmin ketika dia menjadi dokter magang sama seperti Sung Tak dahulu. Kira-kira siapa yang membantu Yongmin dalam setiap operasinya ketika itu ya? Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 7 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Sung Tak yang telah berhasil melakukan operasi tidak hanya merasa senang, melainkan dirinya semakin merasa tidak tenang. Itu karena Sung Tak takut kalau jika sekali lagi ia berhasil melakukan operasi sulit, pasti dirinya akan semakin terkenal dan itu akan merepotkan nantinya. Tapi ternyata Yongmin sudah memberikan solusi, yakni ia sempat mengatakan kepada Dr. An dan juga kepala Taesik agar operasi itu dicatat benar-benar dilakukan oleh Dr. An tanpa bantuan atau pertukaran posisi darinya. Dan di tengah perasaan lega tersebut masih terbesit penasaran di antara mereka, bagaimana bisa hanya Yongmin yang bisa merasuki Sung Tak, padahal di antara keduanya tidak ada kesamaan sedikit pun, baik itu tanggal lahir, golongan darah, atau sebagainya. Nah, di tengah percakapan ini, Yongmin nyeletuk kalau setidaknya Sung Tak lebih beruntung karena bisa melihat dirinya, sedangkan Yongmin ketika masih menjadi dokter magang tidak bisa sama sekali melihat siapa yang merasukinya. Sedangkan di sisi lain, wakil direktur Han sedang merencanakan kejahatan kepada Sejin. Walaupun tidak dikatakan di sini, tapi mengingat dia membayar informan dari Amerika, pasti ini erat hubungannya dengan Sejin. Tiba-tiba, Sung Tak terbangun di ruang peristirahatan dokter. Dan ketika melihat jam, rupanya dia sudah tertidur selama 12 jam. Ia pun mengecek keadaan bocil Seungjo. Namun anehnya, perawat malah mengatakan kalau bukankah Sung Tak sudah tahu bagaimana keadaan Seungjo 2 jam silam. Sung Tak pun bingung, bukankah dia tertidur selama 12 jam? Dan ternyata selama 10 jam tersebut, tubuhnya ini diam-diam dipakai oleh Yongmin untuk menemani Seungjo sampai bocil itu bangun pasca operasi. Lalu di sisi lain, kini Sejin bisa leluasa masuk ke ruang operasi ayahnya karena 2 bodyguard penjaga pintu membantunya, termasuk membantu memperingati ketika Minho hendak datang agar Sejin bisa bersembunyi. Nah, di tengah persembunyian tersebut, Sejin kini tahu rencana dari kakaknya. Minho ingin menguasai harta ayahnya, tapi ternyata rencananya sampai sekarang tidak bisa dilakukan karena rupanya sehari sebelum operasi, Ketua Jang membuat sebuah wasiat kepada seorang pengacara. Dan pengacara pemegang wasiat tersebut sedang bersembunyi sampai Ketua Jang sadar. Jadi selama pengacara itu belum ditemukan, Minho tidak bisa mengambil alih harta ayahnya. Tapi sepertinya rencana Ketua Jang pun akhirnya akan gagal ya, karena di sini diperlihatkan wakil direktur Han akhirnya turun tangan langsung mencari pengacara tersebut. Nah, perkataan Minho yang juga didengar Yongmin dan juga Ketua Jang tersebut akhirnya membuat Ketua Jang menitipkan Sejin agar Yongmin menjaganya ketika sadar dari komanya. Lampu hijau nih dari calon mertua. Jaewon menceritakan kehebatan Sung Tak yang dianggapnya setara dengan Yongmin ketika magang dahulu. Dan Sung Tak jadi teringat perkataan Yongmin bahwa Sung Tak lebih baik karena dia tahu siapa yang merasukinya. Berbeda dengan Yongmin ketika itu yang masih ambigu bagaimana ia bisa kerasukan. Lalu setelah itu, semua dokter malah meminta bantuan kepada Sung Tak melakukan operasi sulit. Dan untungnya, Sung Tak bisa menggunakan ibunya yang merupakan direktur sebagai alasan untuk menolak. Kemudian Dr. An mendatanginya bertanya catatan pasca operasi. Namun Sung Tak malah menjawab kalau semua itu adalah urusan Dr. An sebagai dokter utama. Yang ternyata setelah Sung Tak menemui Yongmin, Yongmin mengaku telah membuat catatan tersebut. Dan hal ini membuat Sung Tak marah karena akan membuat kebingungan di pikiran Dr. An. Dan benar saja Dr. An bingung dan bahkan kini dia mencurigai kalau Sung Tak dirasuki oleh Yongmin. Itu semua karena catatan yang dibuat Sung Tak memiliki ciri khas yang sama dengan Yongmin, yakni menggunakan penjelasan gambar. Ibu Sung Tak yang sedang berjalan melihat diam-diam anaknya yang berbicara sendiri. Dan ia pun panik karena keanehan anaknya tersebut. Yang ternyata ibunya ini sudah tahu sejak Sung Tak kecil. Dan ia semakin takut karena menganggap Sung Tak memiliki kelainan. Di sisi lain, Sejin yang memeriksa keadaan si pengendara motor merasa bingung karena keadaannya yang semakin baik tapi tak membuatnya tersadar. Dan di tengah kebingungan ini, tiba-tiba Pak Tes yang sedang merasuki petugas bersih-bersih memberikan kode apa yang harus dilakukan oleh Sejin terhadap pasien tersebut. Dan hal ini pun berhasil karena Sejin kini tahu masalah utamanya di mana. Kemudian rumah sakit kedatangan tamu terhormat lainnya.
Dia adalah seorang idol wanita terkenal bernama Lee Ji-woo yang harus menjalankan operasi. Dan konyolnya, ternyata Yongmin adalah fansboy dari gadis cantik tersebut yang mengkoleksi semua merchandise tentangnya. Dan lebih parahnya lagi, ternyata lagi-lagi secara diam-diam Yongmin masuk ke tubuh Seungtak untuk menerima tawaran kepala tekstil mengoperasi Lee Ji-woo. Sontak hal ini membuat Seungtak marah karena Yongmin bertindak semena-mena kepada tubuhnya. Seungtak yang sedang bersama arwah pengendara motor yang menemui adiknya tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran wakil direktur Han. Dan kehadirannya ini justru membuat Yongmin emosi, karena rupanya dia membawakan Sejin makan siang. Nah, setelah itu Yongmin dan Seungtak yang mengobrol tentang operasi Ji-woo di depan ruangannya membuat Ji-woo keluar untuk menanyakan keberadaan Yongmin. Seungtak pun langsung membawa Ji-woo ke ruangan di mana Yongmin dirawat. Dan di sini tiba-tiba Ji-woo mengagetkan Seungtak dengan mengatakan Yongmin ada di dalam tubuhnya. Nah, bukan karena Ji-woo bisa melihat hantu ya, melainkan karena saat ia melihat Seungtak mengontrol bocil Seungjo. Seungjo sempat mengatakan Yongmin ada di dalam tubuh Seungtak. Lalu Ji-woo pun menceritakan kalau dirinya mengenal Yongmin sejak lama. Yongmin adalah dokter yang pernah mengoperasinya 10 tahun silam, dan ia sangat merindukan Yongmin yang pernah menjadi penyelamatnya tersebut. Dan karena ia melihat sosok Yongmin ada dalam tubuh Seungtak, ia pun meminta agar Seungtak mengoperasinya sama seperti Seungtak mengoperasi Seungjo. Nah, lalu usai percakapan itu, Yongmin berbicara empat mata dengan Seungtak, dan Seungtak menanyakan unek-uneknya selama ini untuk tahu siapa yang membantu Yongmin atau siapa yang merasuki Yongmin ketika Yongmin magang dahulu. Tapi di sini Yongmin memberinya tantangan akan memberitahunya setelah Seungtak membantu operasi Ji-woo. Hari operasi Ji-woo pun tiba. Wanita itu mulai dibawa ke ruang operasi, tapi anehnya Seungtak tak hadir di sana. Rupanya Seungtak ketika itu masih bermalas-malasan di rumahnya dan sedang berusaha untuk mengabaikan operasi Ji-woo. Sedangkan di rumah sakit dengan paniknya Yongmin mencari kesana kemari keberadaan Seungtak. Sampai akhirnya dia pun pasrah dan hanya bisa melihat operasi itu berlangsung. Tapi tiba-tiba Seungtak pun hadir di sana. Dan Yongmin pun langsung bergegas mengambil alih tubuhnya dan juga mengambil alih operasi tersebut. Dan ketika operasi itu berhasil dilakukan, Yongmin langsung marah kepada Seungtak dan bertanya mengapa Seungtak terlambat datang ke ruang operasi di tengah kegentingan tersebut. Seungtak pun memberikan alasan bahwa apa yang dilakukannya demi Yongmin, karena Seungtak sempat menguping pembicaraan Pak Tes kalau jika Yongmin terlalu sering atau terlalu lama dalam tubuh seseorang, maka tubuhnya akan benar-benar mati. Lalu di sisi lain, ibu Seungtak mendatangi ruang keamanan untuk meminta semua video rekaman anaknya yang sedang berbicara sendiri untuk dihapus. Tapi sayang tiba-tiba wakil direktur Han datang dan malah pamer kalau dirinya sudah memiliki salinan video Seungtak. Lalu scene balik ke Yongmin yang bertanya mengapa Seungtak akhirnya kembali datang ke rumah sakit. Dan Seungtak menjawab kalau alasannya datang karena ia membaca catatan Yongmin yang mengatakan kalau pasien adalah segalanya untuknya. Dan setelah mendengar itu, tiba-tiba Yongmin pun memberitahu siapa yang merasukinya dahulu. Tapi sayang, ceritanya ini dipotong karena ada pasien gawat darurat datang. Pasien itu sangatlah parah hingga pihak UGD tidak ada yang berani mengoperasi karena tidak ada dokter spesialis yang bersedia. Dan ketika pasien sekarat itu hendak dipulangkan, tiba-tiba tubuh Seungtak menghentikan pasien itu, sama persis ketika Yongmin magang dahulu. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.